Haleluya, shalom. Mana suaranya? Shalom. Semua diberkati oleh Tuhan, amin saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini saudara, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita saudara. Dan gereja harus meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Gereja memiliki sebuah mandat dan tanggung jawab, tugas untuk lewat kehidupan saudara dan saya, Tuhan dipermuliakan. Untuk lewat kehidupan saudara dan saya, ada begitu banyak jiwa diselamatkan. Amin saudara. Jadi saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk duduk mengalami jamahan dan kuasa Tuhan ada di gereja. Tetapi saudara dan saya memiliki sebuah tugas. Pada saat Yesus datang menjemput kita, maka kita hanya bisa mempersembahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membaca saudara Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Judul firman Tuhan hari ini, diselamatkan untuk menyelamatkan. Apa saudaraku? Diselamatkan untuk menyelamatkan. Tolong tuliskan di depan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Kita baca bersama-sama saudara dengan suara yang keras. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tentu makhluk, manusia maksudnya saudara, semua ya diberitakan. Karena manusia ini saudaraku, perhatikan, manusia ini makhluk kekal. Kita harus menyadari perkara ini. Saudara dan saya tidak akan pernah mati. Tubuh kita yang mati. Tubuh ini adalah sebuah cangkang, rumah tempat tinggal manusia roh itu. Jiwa kita, roh manusia tidak pernah bisa mati saudara. Jadi kalaupun kita mati, itu mati secara jasmani, tubuhnya yang mati. Tetapi rohnya, jiwanya ada, hidup saudaraku. Nah, inilah yang menentukan saudara, kalau dia seorang yang percaya, maka dia akan bersama dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kekal. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata bahwa dia akan mati dalam kebinasaan kekal. Mati, pengertian mati bukan mati tidak mengalami apa-apa. Tetapi hidup tapi mati saudara dalam kebinasaan kekal itu. Inilah yang sebabnya Tuhan berkata kepada kita, pergi, beritakan kepada mereka bahwa mereka harus percaya, harus dibaptis. Mereka harus datang kepada Yesus supaya mereka bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, maka kebinasaan kekal menjadi bagian mereka. Firman Tuhan berkata ayat 16 apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Percaya dan dibaptis. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Amin. Amin. Sudahkah saudara dibaptis? Sudahkah orang tua saudara dibaptis? Sudahkah kakak adik saudara dibaptis? Terima Yesus dalam baptisan pertobatan saudara. Menerima Yesus, meninggalkan semua hal-hal yang buruk saudara. Sudahkah dibaptis saudara? Ini firman Tuhan. Standar keselamatan tidak bisa ditawar-tawar.
Jadi perhatikan bahwa tugas kita memberitakan kepada mereka dan mereka percaya kepada Yesus dan dorong mereka untuk memberi diri dibaptis. Jadi saudara yang belum dibaptis segera genapi firman Tuhan sebagai tanda pertobatan kita. Amin saudara. Firman Tuhan yang berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata firman Tuhan. Jadi ada hukuman kekal saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita bahwa pergi, bukan menunggu, pergi. Garis bawahi saudara tuliskan di situ, pergi, bukan menunggu tetapi pergi. Amin saudara. Saudara, gereja dipanggil untuk pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara dan saya dipanggil untuk pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara dan saya dipanggil untuk pergi menyelamatkan, menjadikan mereka murid Kristus. Jadi kehidupan orang percaya adalah sebuah kehidupan yang diselamatkan oleh Kristus dan menjadi sebuah kegerakan penyelamatan. Detak jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa, tidak ada yang lain. Gampang sekali bagi Tuhan untuk memberkati perekonomian saudara dan saya. Detak jantungnya bukan ekonomi saudara. Gampang dia memberkati kita. Sekali dia berfirman jadi maka jadi. Amin saudara. Tidak sukar bagi Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan menjadi detak jantung Tuhan katanya apa saudara? Jiwa-jiwa. Karena kenapa? Harta yang paling berharga adalah jiwa-jiwa. Amin saudara. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih berharga di hati Bapa kita di sorga. Lebih daripada keselamatan saudara dan saya, keselamatan orang tua kita, kakak adik kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu semuanya. Tuhan turun ke dunia untuk sebuah tujuan kekekalan, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena sekali dia tidak terima Yesus saudara, maka kebinasaan kekal. Itu harus diingat, firman Tuhan ini saudaraku. Jadi manusia itu begitu berharga sehingga dia turun menjadi sama dengan manusia untuk menjadi korban penyelamatan bagi kita saudara. Malaikat berdosa, dia buang. Dia buang. Tapi manusia berdosa, dia cari sampai dia turun rela menjadi sama dengan manusia. Ciptaannya saudara. Bisakah saudara kita bayangkan begitu berharganya saudara dan saya? Sehingga Bapa kita di sorga rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, hanya untuk kita manusia saudara. Adakah yang lebih berharga daripada itu? Tidak ada. Adakah yang lebih berharga di hati Tuhan? Lebih daripada orang tua kita? Lebih daripada kakak adik kita? Adakah dia mau mencari uang dari kita? Dia berbicara tentang persepuluhan, jangan saudara kira dia membutuhkan duit. Tidak. Dia memiliki langit dan bumi, segala bintang-bintang, miliaran bintang. Kata para ahli di sana. Itu punyaan dia semua. Dia tidak butuh uang kita saudara. Dia hanya butuh ketaatan kita. Dia tidak butuh harta benda kita saudara. Tidak berharga itu bagi dia. Tapi jiwa manusia ini, itulah yang sangat berharga. Amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, pergi kamu, beritakan Injil, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada teman-temanmu, sampaikan kepada semua orang, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin saudara. Sekali lagi, manusia ini adalah harta yang paling berharga di hati Tuhan. Tidak ada yang melebihi itu. Sudahkah orang tua saudara diselamatkan? Sudahkah dia terima Yesus? Sudahkah dia memberi diri dibaptis?
Sudahkah dia mencari Tuhan dengan segenap hati? Saudara, pastikan supaya mereka mengalami itu. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Matius 18 ayat 11. Matius 18 ayat 11. Ada di depan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Anak Manusia huruf besar berbicara tentang Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin, saudara. Jadi begitu penting sampai dia turun. Saudara pernah enggak melakukan sesuatu sampai saudara rela lewat lumpur, rela menjalani perkara yang sepertinya aduh. Tapi saudara harus lakukan. Kenapa? Karena ada sebuah perkara yang harus saudara selesaikan dan begitu penting. Saya tidak tahu apa perkaranya. Tapi pernahkah saudara melakukan sesuatu saudara dan saudara rela mengorbankan diri saudara ya untuk itu bisa terjadi. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dalam kekekalan di sorga, dia memiliki segala sesuatu. Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia rela menjadi manusia ciptaannya ini saudara. Begitu jauhnya saudaraku. Hanya untuk menyelamatkan kita. Bisakah kita paham bahwa hidup manusia ini begitu berharga di mata Tuhan? Amin saudara. Amin saudara. Saudara, jadi tugas gereja adalah bergerak, pergi, bawa jiwa, selamatkan mereka. Karena kalau tidak, mereka bisa terus terhilang dan masuk kepada kebinasan kekal. Maukah saudara orang tuamu masuk neraka, sementara kau sudah kenal Yesus? Saya beritahu hari ini, dengarkan. Jangan ada yang lebih menguasai hati kita lebih daripada sebuah keselamatan bagi anggota keluarga kita, bahkan orang lain. Jangan engkau mengejar harta dunia ini sehingga engkau lupa untuk sebuah hidup keselamatan bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Karena saudara dipanggil, diselamatkan untuk sebuah tugas penyelamatan saudara. Itu tugas kita bersama. Pertanyaannya, kapan tugas penyelamatan itu menjadi bagian kita, diberikan kepada kita? Saya mau beritahu, sejak saudara dan saya terima Yesus lahir baru, memberi diri dibaptis, mulai saat itu di pundakmu dan saya ada tugas penyelamatan. Semenjak saudara dan saya lahir baru terima Yesus, memberi diri dibaptis, di pundak kita ada tugas penyelamatan. Ini bukan perkara yang main-main. Tahukah saudara hari-hari ini kita sedang rebutan dengan setan-setan. Malaikat-malaikat sedang rebutan dengan setan-setan. Mati ratusan ribu. Apakah mereka itu sudah kenal Yesus? Karena sekali mereka tidak kenal Yesus, mereka akan binasa kekal. Kita membaca Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Berdoa saudara, minta hati Tuhan. Minta hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Sembari kita mendengarkan, menerima firman, minta Tuhan berikan aku hatimu Tuhan untuk jiwa-jiwa. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kita baca bersama-sama yuk saudara.
1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan saudara, langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tidak akan ditemukan lagi tempatnya, kata firman Tuhan. Ada langit yang baru, ada bumi yang baru, di mana kekekalan kita ada di sana saudara. Ini bukan tempat kita, ini bukan rumah kita. Karena kita akan selesai dari sini semuanya. Hanya tinggal tunggu waktu, kapan giliran kita. Betul? Kita sedang pegang itu tiket kematian kita. Cuma kita tidak tahu waktu dan saatnya. Jadi kita harus menyadari bahwa ini bukan tempat kita. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua apa? Semua kitab. Semua kitab. Jadi di sana itu ada kitab. Oke. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab apa? Kitab kehidupan. Katakan sama-sama apa? Kitab kehidupan. Sekali lagi apa? Kitab kehidupan. Ada begitu banyak kitab saudara, dan ada satu kitab yang lain yang disebut dengan kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Orang-orang mati, kita akan mati saudara, ya kan? Secara jasmani, akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa? Apa saudara? Apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Artinya apa? Hidup saudara dan saya itu ada kitabnya bro. Semua perbuatan kita ditulis di buku kitab masing-masing kita. Semua kitab. Setiap pribadi punya kitabnya. Tidak terlihat oleh kita bahwa malaikat kita itu saudara, yang ditugaskan oleh Tuhan, itu mencatat semua perbuatan kita di kitab kita. Semua kitab. Mungkin kitab itu berjudul kitabnya si Adi Joshua. Kitabnya si Kamiar. Kitabnya Johnson. Kitabnya Benayanus. Kitabnya si Aga. Kitabnya semua ada kitabnya. Dan ditulis oleh malaikat. Kamu sadar atau tidak sadar, dari mulai kamu bangun pagi, semua dicatat oleh malaikat itu. Dibuka semua kitab, dihakimi menurut perbuatannya. Jadi akan ada pengadilan di sana saudara, dan semua akan ditampilkan di situ. Semua miliaran manusia yang pernah hidup di dunia ini akan ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua akan dihakimi satu persatu. Apa yang saudara perbuat semua dicatat. Saudara memberikan sedekah kepada orang lain, pemberian semua dicatat. Saudara berlutut menyembah Tuhan, semua dicatat. Orang yang pergi ke dukun, semua dicatat. Orang yang mengantarkan pergi ke dukun, dicatat. Orang yang memberitahukan rumah dukun pun dicatat. Semua dicatat. Tetapi ada sebuah kitab lain yang dibuka saudara. Sebuah kitab yang disebut kitab kehidupan. Dan disitulah apakah nama kita terdaftar atau tidak. Kita baca terus. Ayat berapa? Ayat 13, 1, 2, 3. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ada apa? Lautan
api. Katakan sama-sama apa? Lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Sama-sama ayat 15. Perhatikan ayat 15. Halo, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Firman Tuhan, saudara, yang mengatakannya. Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara pernah bayangkan lautan api seperti apa? Pernahkah saudara bayangkan lautan air yang laut itu kita sering lihat. Tapi kalau saudara bayangkan laut tetapi api semuanya. Seperti apa kira-kira? Seperti apa? Matahari. Hanya itu yang bisa kita bayangkan seperti lautan api. Itu api semuanya. Saya tidak tahu apakah ke sana akan dicampakkan, tidak ada ditulis. Tapi kalau berbicara lautan api, seperti matahari. Saudara bisa bayangkan dia dilemparkan ke situ. Dan di situ kekal, saudara. Sementara orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ada dalam rumah Bapa, dalam kekekalan, kebahagiaan. Saudara bisa bayangkan perbedaannya, saudara. Kekal bersama dengan Tuhan, kekal dalam kebinasaan di lautan api. Bagaimana papamu? Bagaimana orang tuamu? Bagaimana kakak adikmu? Bagaimana teman di tempat kerjamu? Bagaimana bosmu yang memberikan kamu gaji? Ini bukan perkara main-main, saudara. Manusia bermatian hari-hari ini lebih cepat daripada yang bisa kita duga. Apa yang terjadi hari ini katanya masih sangat kecil dari apa yang akan terjadi di depan. Seluruh dunia sedang menjerit. Negara maju, negara miskin, negara berkembang, semuanya sedang menjerit. Sesuatu yang mereka tidak bisa bayangkan selama ini, saudara, satu kota di Amerika diungsikan karena banjir. Orang-orang kaya di sana. Di Spanyol hari kemarin banjir bersamaan dengan di New York itu. Banjir termasuk di Kalimantan Tengah. Dikelilingi dengan banjir. Pergi ke Bukit Rawi pun tidak bisa hari ini. Karena banjir. Dan manusia sedang menjerit, saudara. Mereka berpikir bahwa bukan tempatnya di sini. Mereka yang berpikir duniawi, saudara, sudah mulai mencari sebuah tempat di luar bumi. Mereka ciptakan pesawat ruang angkasa untuk pergi ke Mars, untuk pergi ke bulan, untuk mencari sebuah kehidupan di luar bumi ini. Dikiranya ada kehidupan di sana. Dikiranya manusia bisa hidup di luar sana. Tidak ada. Tuhan sudah berfirman, kehidupan hanya ada di bumi. Jangan dicari-cari. Ada alien lah, ada makhluk asing lah. Itu semua kebohongan, tidak ada itu. Mereka sudah tidak nyaman di dunia ini. Tapi kita tahu, saudara, bahwa memang ini bukan tempat kita. Tuhan sudah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin, saudara. Disitulah kita akan pergi. Tetapi pertanyaannya, saudara, aku sangat mengeri melihat kalau satu nama dari keluarga kita tidak tercatat di situ. Saya ingat betul, saya ada di samping dari mertua abang saya. Kami kumpul di situ, saudara. Dia sudah tua. Dan di rumah sakit itu kami berdoa bersama-sama. Tapi napasnya mulai lambat laun, sudah mulai lemah.
tapi dia masih bisa ngomong. Lalu Bapak bilang begini, Pak Gembala, Bu, ada di mana sekarang, Bu? Saya sedang berjalan. Ada 2 orang berpakaian putih di kiri kanan saya. Dia ngomong, saudara. Saya tidak pernah bisa lupa, saya ada di situ. Kami sedang jalan. Dan kami sedang berjalan di sebuah taman yang bagus. Dia bukan bilang taman, kebun. Karena orang tua kan, kebun bagus. Tapi suaranya masih terdengar jelas, tapi sudah agak pelan. Kami sedang berjalan. Terus Bapak tanya lagi, sudah sampai di mana? Ibu sudah sampai di mana? Oh, kami sedang berhenti. Ada sebuah gerbang besar di sini. Dan saya disuruh tunggu. Kenapa? Karena nama saya sedang dicari di situ. Jadi namanya sedang dicari di buku itu. Adakah namanya? Dia disuruh tunggu. Ada sebuah pintu gerbang yang besar. Ini bukan main-main, saudara. Sudah banyak kesaksian seperti itu. Sudah dipanggilkan namanya, Bu? Oh, belum. Tapi ada dipanggil Elizabeth. Siapa itu Elizabeth? Nama ibu ini siapa, kata Pak Gembala? Elizabeth, bukan. Elizabeth itu Pak anaknya. Oh, Elizabeth ada. Anakku Elizabeth sudah duluan dipanggil. Ada namanya. Tapi nama ibu belum. Belum, lagi masih dicari. Pada saat dicari, saudara. Nah, sekarang aku sudah dipanggil. Siapa namanya dipanggil? Ani. Ya, nama ibu itu Ani. Terus bagaimana? Ya, kami sudah disuruh masuk. Dengan 2 orang di samping saya. Saya mau masuk ya. Mau masuk ya. Dia sudah begini, saudara. Tapi suaranya masih jelas. Dadah, saya masuk dulu ya. Masuk makin kecil suaranya, saudara. Lalu dia bilang, kirim salam ya, sampaikan Ibu Gembala nggak ada di situ waktu itu. Sampaikan kepada Ibu ya, salam saya. Makin kecil, saudara. Mungkin dia sudah masuk pintu gerbang, keprek semua rata ini apanya. Apa itu? Detak jantungnya. Meninggal dia. Tapi mungkin saja dia sudah meninggal, sudah pergi ke sana dari awal waktu pembicaraan. Ada kehidupan di sana. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Inilah yang menjadi tugas kita, saudaraku yang terkasih. Bawa seluruh anggota keluarga kita. Benar-benar perjuangkan mereka, saudara, karena itulah hati Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu semuanya. Karena semua akan kita tinggalkan. Kita doa untuk berkat, betul saudara? Kita doa supaya Tuhan penuhi kebutuhan keuangan kita, betul? Tapi semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita lepaskan. Dan hanya kehidupan kekekal yang menyertai kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Sudahkah orang tua mau diselamatkan? Jangan kamu benci dia. Perbuatannya memang masih seperti itu karena dia belum bertobat. Doakan, beritakan. Kalau dia terima Yesus, dia pasti berubah. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah berdoa. Bangun mesbah doa khusus
Sebutkan untuk keselamatan anggota keluarga kita dan jiwa-jiwa yang lain. Doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari, selamatkan. Tingkatkan dimensi doa saudara. Kalau doa hanya Tuhan selamatkan mereka. Pernahkah saudara doa dengan satu dimensi yang lain saudara, dengan air mata keluar hanya untuk memohon supaya orang tua diselamatkan, supaya kakak adik kita diselamatkan saudara. Keluarkan air mata saudara, jeritkan kepada Tuhan. Selamatkan Tuhan, karena kalau tidak, namanya tidak tercatat di situ. Maka kebinasaan kekal menanti dia saudara. Kekal loh, jangan kau bayangkan 1-2 tahun dek. Kalau kekal itu selama-lamanya. Mengerikan itu. Yang kedua adalah pergi. Beritakan. Lakukan kunjungan-kunjungan. Doakan mereka. Beritakan tentang kabar keselamatan di dalam Yesus. Tidak peduli siapa dia saudara. Sampaikan. Kalau dia percaya, kata firman Tuhan, dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Kalau dia tidak mau percaya, bukan urusan kita. Kita sudah sampaikan. Tapi khusus kalau anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi saudara, perjuangkan dengan mencucurkan air mata. Ayat terakhir Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, dan lagi dalam namanya. Nama siapa? Dalam nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Sampaikan kepada semua orang. Ini tugas kita. Ini firman Tuhan. Jadi semua kita, saudaraku yang terkasih, kita sudah diselamatkan dan kita harus menyelamatkan orang lain. Karena jangan sampai mereka terhilang. Detak jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa. Beritakan, pergi, jangan menunggu, pergi. Jadi mulai hari ini aktifkan semua komsel-komsel. Aktifkan hidup saudara, kita semuanya. Lakukan kunjungan-kunjungan saudara. Ya. Kita sudah lakukan semuanya harus melakukan kunjungan-kunjungan. Doakan siapa yang harus didoakan saudara. Komsel-komsel semuanya harus bergerak dalam kegerakan penyelamatan. Karena itulah detak jantung Tuhan. Ya, pergi, bukan menunggu, pergi. Datangi mereka, kunjungi, doakan. Beritakan tentang keselamatan. Ya. Lalu apa? Bimbing, yang ketiga bimbing mereka untuk bertobat dan dibaptis. Jangan tunggu lama-lama bro, anak komselmu sampai hari ini belum dibaptis. Tunggu apa lama-lama? Beritakan segera. Sampaikan kepada mereka. Supaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Dari murka yang akan datang itu. Halo saudaraku yang terkasih, para pekerja pelayan Tuhan, pemurid, jangan kamu biarkan lama-lama anak komselmu belum dibaptis. Karena pelayanannya arahnya ke sana, saudara. Bukan mau rame-rame kumpul-kumpul, sharing-sharing firman. Firman apa yang kamu sharingkan kalau bukan firman tentang kebenaran. Untuk mereka langkah-langkah pertobatannya berjalan sebagaimana mestinya. Karena kalau orang belum dibaptis, nggak bisa nangkap tuh firman. Langkah-langkahnya harus kita ikuti. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, langsung. Baptis.
Tapi bukan saudara langsung baptis sendiri, bukan. Ada keteraturan lah, ya enggak? Nanti si Kamiar baptiskan orang sendiri pula di situ kan. Ada aturan mainnya. Kita sampaikan, ini ada mau dibaptis. Kita sudah siapkan di sekretariat, ya, dan kita akan baptis sesuai firman Tuhan. Ya, jadi orang tua saudara yang sudah terima Yesus, beritakan tentang baptisan, sampaikan firman Tuhan, lalu muridkan mereka, ajak ke gereja, saudara. Jangan saudara merasa puas dia sudah terima Yesus, tapi tidak bertumbuh dalam, bukan itu goalnya. Goalnya dia kenal Tuhan, dia cinta Tuhan. Bahkan dia melayani, kumpulkan harta di sorga. Bimbing. Amin saudara. Bimbing mereka. Bawa mereka masuk ke dalam sebuah keluarga. Karena di dalam keluarga pertumbuhan kita. Halo, kita bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Saya bertumbuh, lahir, dididik, dirawat oleh orang tua. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga, kamu menyadari bukan? Bahwa anak-anak itu lahir bertumbuh dalam sebuah keluarga. Dia disupport, dia dimotivasi, dia diberikan apa yang menjadi kebutuhannya saudara. Demikian juga secara rohani. Bawa mereka dalam sebuah keluarga Tuhan. Supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan dibiarkan lahir lalu saudara buat dia terbengkalai. Bukan begitu. Bawa mereka dalam keluarga Tuhan, gereja. Hari-hari ini kita sedang rebutan dengan kuasa kegelapan. Orang bermatian begitu cepat. Nanti di depan kita, wah, mengerikan lebih lagi. Bermatian. Bahkan mereka punya sebuah perencanaan mengurangi populasi penduduk dunia ini dengan cara-cara yang seperti itu. Mengerikan kan? Mau bergerak, amin saudara? Ini hati Tuhan. Amin saudara? Bangkitkan kembali. Kita sudah lama hanya nangis-nangis, doa-doa, berkat. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, kata firman Tuhan. Kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita membaca apa itu namanya Yesaya pasal 60, bangkit menjadi teranglah, ya kan? Anak-anakmu akan datang dari jauh. Dan ayat 5 itu apa katanya? Harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang yang bergerak, bangkit. Jadi bukan masalah berkat bagi kita. Berkat akan mengejar kita. Amin saudara. Akan datang, bukan itu yang kita pusingkan. Lakukan bagian kita. Masuk, terlibat dalam rencana dan panggilan Tuhan. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Amin. Biarkan Tuhan taruhkan di hati kita hati yang sungguh merindukan keselamatan. Ini sangat penting. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.